Misi gagal. Dalam organisasi ada pengkhianat. Misi dibatalkan. Fang, aku cinta kamu. Tapi kamu harus mati. Tanda tangan perjanjian perceraian ini. Setelah perceraian, aku akan memberimu 30 juta. Meskipun perceraian, kamu akan hidup dengan makmur setengah hidupmu. Aku tidak mau uangmu. Aku hanya ingin seorang anak. Xian Wanwan, jangan berlebihan. Anugerah. Aku tahu. Setelah Xia Qianqian kembali, kamu tidak membutuhkanku lagi. Jadi aku hanya ingin 1 malam. Hanya 1 malam sudah cukup. Aku hanya butuh 1 malam. Cukup 1 malam saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu memberiku obat apa? Jangan benci aku. Aku cuma butuh 1 malam saja. Xian Wanwan. Ini yang kamu katakan sendiri. Jangan salahkan aku. Aku di mana? Ibu dan adikku. Kalau aku tahu Gunianci akan sekeren ini setelah dewasa, aku tidak akan lari waktu itu. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah. Kamu bocah nakal. Jangan tidak tahu terima kasih. Menikahi Qianqian dan menjadi istri Guyanci adalah keberuntunganmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Karena kau telah menikah denganku. Kau harus menjalankan kewajiban sebagai ibu tuanku. Telepon iPhone. Sekarang aku sudah kembali. Apakah kau pikir kau masih bisa menduduki posisi ini? Kau tidak ingin mati? Serahkan identitas Tuan Lady Gu kembali padaku dengan patuh. Sepertinya ini adalah kenangan dari pemilik tubuh ini. Untuk seseorang yang tidak mencintaimu. Apakah layak? Tenang saja. Seumur hidup ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untukmu. Tampan dan seperti manusia. Sayangnya, dia seorang wanita jalang. Sampai jumpa lagi. Pak Gu, tetap harus lebih sering berlatih. Kekuatan fisikmu perlu ditingkatkan. Nuan-nuan kecil, beraninya besar sekali. Pisau kecil, pisau kecil. Pak Wu. Nuan-nuan di sana. Hari ini belum ada urusan yang dibicarakan. Cari saja. Laporan tadi. Sepertinya terlihat seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Lewat sini. Kalau begitu, cepat pergi. Ini adalah Pak Lu. Orang itu masih belum ditemukan. Sudah mengerahkan petugas. Ya. Gak mungkin semua orang memblokirku selama 2 bulan. Hanya tidur semalam saja. Kenapa sampai begitu? Gak mungkin sebegitu kebetulan, kan? Langsung jadi ibu sejak lahir. Anak kecilku, aku harus gimana nih sama kamu? Tenaga yang sama seperti dulu. Siapa kamu? Sudah lama tidak bertemu. Ya. Kamu masih hidup. Apakah kamu sudah membeli mazi yang aku mau? Sudah. Makan sebanyak ini. Bisa bikin kamu gemuk. Bukan aku yang mau makan ini. Dia yang mau makan ini.
Siapa yang bisa membayangkan? Mantan agen andalan sekarang jadi begini. Fang sudah mati. Sekarang saya adalah nyonya muda Xia dari grup Xia. Menghilang 6 bulan yang lalu. Menurut penyelidikan, tidak ada catatan keluar masuk. Jika ada yang mengetahui informasi apapun, silakan segera hubungi grup Gu. Petunjuk yang efektif diberikan. Apakah Gu Yanqi gila? Jika dia terus seperti ini, aku akan ditargetkan. Apa yang kamu rencanakan? Dia melakukan ini. Berita akan segera menyebar ke Kyoto. Maka aku juga harus melahirkannya dulu. Melahirkan lalu apa selanjutnya? Bawalah dia untuk melarikan diri. Kau sudah memutuskan? Kondisi anak itu saat ini tidak bisa lepas dari inkubator. Kau tidak bisa membawanya pergi. Dan Gu Yanqi pasti tidak akan tinggal diam. Saya mengerti. Beritahu Gu Yanqi. Pak Gu sudah mendapatkan kabar tentang nyonya. Segera bawa dia untuk bertemu saya. Mungkin sudah tidak bisa. Teman sudah meninggal. Apa? Pak Gu sudah mendapatkan kabar tentang nyonya. Segera bawa dia untuk bertemu saya. Mungkin sudah tidak bisa. Ibu sudah meninggal. Apa? Xian Wanwan, bagaimana mungkin kamu meninggal dengan begitu mudah? Rumah sakit bilang itu sulit melahirkan dan pendarahan hebat. Hanya meninggalkan 1 anak. Bawa aku bertemu anak itu. Ini adalah anaknya. Kapan dia dan anakmu keluar dari rumah sakit? Paling cepat sebulan. Baik. Setelah hasil tes hubungan keluarga keluar sebulan, aku akan menjemputnya. Keluarlah. Harus tes hubungan keluarga juga. Aku ini dianggap apa? Sikap curiga yang berat. Pesawat jam 10 malam. Jangan khawatir, pergi. Bayi, kamu tenang saja. Nanti ibu sudah stabil, pasti akan kembali menjemputmu. Jiang Cheng, aku kembali. Tante. Tante. Anak kecil, ada apa? Tidak apa-apa. Han. Han, tadi kamu sedang berbicara dengan siapa? Orang itu sepertinya ibu kamu. Anak kecilku. Kamu akhirnya pulang ke negeri ini. Aku sangat merindukanmu. Kamu terlambat. Maaf, Han. Ayah terlambat 3 menit. Ngaco, dia jelas hanya pergi membeli susu untukmu. Masih harus membuat orang merasa panas. Fencha, apa itu anakku? Han, kamu pulang dulu dengan bibi kecil, ya? Nyonya Wu pasti menggunakan jeruk. Jadi tidak bisa memastikan jadwal mereka. Bentuknya penuh. Apapun caranya. Segera cari informasi tentang dia untukku. Iya. Buka, Pak Gu. Ini adalah pemakaman. Tidak baik? Apakah kamu tidak merasa gaji belakangan ini terlalu tinggi? Ini tidak membawa keberuntungan. Aku hanya ingin merenovasi untuk istriku. Apakah itu salah? Bisa, tentu saja bisa. Bagus, Sam, kamu memang tidak mati. Bapak Gu, abunya sudah tidak ada. Apakah masih perlu diperbarui? Perlu. Tentu saja perlu. Karena segera akan ada yang tinggal di sini. Dia bahkan membuat makam untuk dirinya sendiri.
Kalau begitu, saya akan memenuhi keinginannya. Masukkan dia ke dalamnya. Nian Fangnuan yang kau cari tadi di mana? Kau sudah menemukannya. Tapi, jalur gerakannya melalui banyak hotel. Dan semua sudah check-in dan diverifikasi. Bukan dia sendiri. Artinya, kau kalah mengikutinya, ya? Ini kesalahan saya dalam menangani. Silakan pihak kepolisian menangani. Lupakan saja. Saya tahu kemana dia akan pergi mengemudi. Itu anak saya, kan? Xian Wanwan, bukankah kamu suka berpura-pura mati? Saya sudah mendekor ulang untukmu. Lihat, apakah kamu suka rumah barumu? Kamu ngapain sih? Aku minta kamu buka. Bukan minta kamu nyolot. Wah, Pak Gu lagi sibuk ya? Ayo senyum sedikit. Kamu. Pak Gu, hatimu kok kejam banget sih? Lagi pula kita kan sudah menikah. Kau benar-benar ingin menguburku hidup-hidup. Xian Wanwan. Kalau kau berani menyentuhku, video ini akan menjadi berita utama besok. Kau mau bagaimana? Aku ingin bicara denganmu. Tentang apa? Tentu saja tentang anakku. Waktu dan tempat akan saya kirim ke ponselmu. Jangan pergi ya. Sampai jumpa. Xian Wanwan, sudah lama tidak bertemu. Kemampuanmu memang meningkat banyak. Namun kemampuanmu tidak sebesar Emergu. Baru saja pulang negara. Ini sudah ketahuan olehmu. Jangan marahlah. Kita minum sambil mengobrol. Tenang saja, kali ini tidak membuatmu terkejut. Masih berani menyebutnya. Xian Wanwan. Setelah bertahun-tahun, kamu pergi kemana? Dari mana kamu belajar trik ini? Lepaskan. Lepaskan. Jadi, kali ini kamu muncul ingin melakukan apa? Masih ingin melakukannya lagi? Atau bilang ingin berpura-pura mati lagi? HMPH, rahasia. Bukankah itu hanya karena tidur sekali denganmu? Kamu seorang pria dewasa, kenapa masih teringat sampai sekarang? Oh. Sepertinya kamu cukup terpengaruh dengan kejadian dipaksa tidur sekali ini. Sudah mengerti? Apa yang mau kamu lakukan? Mau lakukan apa? Apa yang mau kamu lakukan? Mau lakukan apa pada saya? Anak pengecut. Mr. Gu, saya salah, saya salah. Kita bicara baik-baik saja, kan? Baik. Kau tidur di sampingku sekali. Aku balas sekali. Sangat adil kan? Lebarkan aku, burung swallowmu. Lebarkan aku, kau preman. Lebarkan aku ah. Kuo Yanci, kau preman bau. Jangan sentuh aku. Kamu belajar kata kasar dari mana? Bukan kamu yang datang. Serius deh kamu. Kamu pakai ini. Lepaskan aku. Kamu aneh banget. Cepat lepaskan aku. Halo. Kapan kamu pulang? Segera. Saat aku pulang, aku lapar. Ayo Gu Yanci. Kamu segeralah kembali. Bayi kecilmu sudah lapar sepanjang hari. Dia hanya mau makan masakan yang kamu buat. Baiklah, saya akan kembali segera.
Gu Yuanqi, kamu menyakiti perut anakku. Kembalikan anakku padaku. Tidak layak menjadi ibu Han Han. Apakah kamu tahu? Han Han menderita karena kamu, wanita yang tidak bertanggung jawab ini. Tangan. Karena kamu telah pergi. Kenapa harus kembali? Kalau kamu sudah pergi, kenapa masih harus kembali? Aku. Bawa dia ke villa di selatan kota. Kalau aku lagi kehilangan orang lagi, kamu nggak perlu masuk kerja lagi. Belum tidur ya? Kakak akhirnya kembali. Cepat pergi ke dapur dan masak sesuatu untuk kami. Lihatlah betapa laparnya si kecil kita. Kamu ini. Mau makan apa? Apa saja. Baiklah. Ada apa? Kenapa kamu tidak membawa pulang mama? Han Han, kamu salah orang. Orang itu bukan mama. Kamu berbohong, kamu benci. Mama tidak mencintaimu. Juga tidak mencintai kamu, mencinta aku. Han Han, kamu salah orang. Orang itu bukan mama. Kamu berbohong, kamu benci. Mama tidak akan meninggalkanku seperti itu. Bukan, Han Han. Ayah bukan orang yang seperti itu. Ayah bukan seperti itu. Han. Gu Jinghan. Kamu tidak boleh menangis. Kak, kamu sedang apa? Sayang, baiklah. Kamu tidak boleh menangis. Nanti wajahmu akan bengkak lagi. Gu Yanqi, anakmu alergi air mata? Kamu tidak tahu? Kenapa selalu membuatnya menangis? Nanti wajahnya akan bengkak seperti kepala babi. Xiao Gao Ai. Bawa Han Han tidur. Jadi wanita itu sebenarnya apakah ipar? Saya sudah cerai lama. Kamu punya ipar? Ternyata tidak mati. Maka cepat bawa dia pulang. Dia masih sangat merindukan ibunya. Dia benar-benar berubah menjadi orang lain. Jika dia kembali untuk bertemu dan lari lagi bagaimana? Buruk. Orang ini pingsan. Apa? Sudah tidak apa-apa. Karena alergi, dia mengalami kejut sementara. Namun, kedepannya usahakan jangan biarkan anak kecil itu menangis lagi. Mengerti? Bagaimana? Tidak ada masalah? Kak, Han Han menangis karena merindukan ibu. Sudah berapa kali alergi ini? Jika si Nanan tidak mati, mengapa tidak membawanya kembali? Wanita ini lebih memilih berpura-pura mati daripada pergi. Apa kamu pikir dia kembali tiba-tiba tanpa tujuan? Lalu bagaimana? Han Han punya sifat yang sama denganmu. Keras kepala dan teguh. Jika sudah memutuskan sesuatu, dia tidak akan mundur. Kakak. Kamu lupa? Dulu, Han Han pernah diam-diam pergi keluar untuk mencari ibunya. Hampir tertabrak kendaraan. Saudara tikus. Aku mendengar Han Han sudah kembali. Datang khusus untuk melihatku. Han Han sakit. Perlu istirahat. Kamu bisa datang lagi lain kali. Baiklah, ngomong-ngomong. Kak Harimau. Apakah Han Han akan masuk sekolah minggu depan? Iya. Bukankah kamu juga ada rapat minggu depan? Kalau begitu, biarkan aku yang mengantar Han Han ke sekolah. Masuk sekolah harus dibawa orang tua. Dari mana kamu tahu? Aku. Tentu saja, sebagai bibi kecil. Han Han juga cucu saya.
Belum pernah melihat bibi yang begitu tidak tahu malu. Hanya memikirkan cara naik ke ranjang suaminya. Kakak Gu, Wanan, kakak Gu. Kamu tahu kan? Bukan maksudku begitu. Aku takut Han-Han di sekolah akan diisolasi. Dikatakan sebagai anak yang tidak diinginkan oleh ibunya. Masalah pendaftaran Han-Han akan saya urus baik-baik. Kamu tidak perlu khawatir. Kak Gu. Proyek kerjasama antara keluarga Xia dan keluarga Gu baru-baru ini. Saya sudah tahu. Saya akan mengatur orang untuk pergi. Terima kasih, Kak Gu. Aku harus pergi dulu. Terima kasih, Kak Gu. Xia Qianqian terlihat menjengkelkan. Dia adalah penyelamat Han-Han. Lain kali lebih sopannya. Kehilangan darah terlalu banyak, perlu transfusi. Transfusi darah saya, darah saya, darah saya. Kalau saja dia tidak mengawasi Han-Han waktu itu. Bagaimana Han-Han bisa terjadi sesuatu yang baik? Dia memang berubah banyak. Tapi tidak seburuk yang kamu pikirkan. Bukankah dia menyelamatkanmu saat kecil? Kamu malah mendorongnya ke bawah. Han juga sudah berbicara dengannya. Setelah itu dia pergi. Jika tidak karena dia, mengapa Han bisa mengalami kecelakaan? Sudah cukup. Masuk sekolah minggu depan. Kamu ingin bagaimana? Aku pergi sendiri. Semua adalah satu keluarga bertiga. Han akan sedih lagi jika melihat ini. Karena kakak ipar tidak mati. Ya sudah, bawa dia kembali untuk menemani Han. Kamu mau kemana? Mencari ibu untuk Han. Anak sial ini benar-benar kejam. Cukup. Tanda tangani perjanjian ini. Lu Yanzi, kamu ingin aku menyerahkan hak asuh anakku? Apakah kamu masih manusia? Dulu kan kamu yang meninggalkannya? Seandainya bukan karena kamu memaksaku. Dan Wan, berani-beraninya kamu mengangkat ini. Dulu kamu yang memberikan obat itu. Kamu tidur lalu pergi. Kamu yang melahirkan anak dan membiarkannya sendirian di rumah sakit. Sekarang malah bilang aku memaksamu. Aku memaksamu apa? Apa yang sudah aku paksa kamu lakukan? Kalau bukan karena kamu menyebar foto itu kemana-mana. Aku khawatir orang-orang dari organisasi itu akan datang. Anakku tidak bisa jauh dari kotak pemanas. Harus ada yang merawatnya. Bagaimana mungkin aku akan menyerahkannya padamu? Iya, aku yang dulu meninggalkan anakku dan melarikan diri. Tapi sekarang aku menyesal dan ingin membawanya pergi. Bermimpi berarti mencari kematian. Baiklah, kamu ingin bertarung ya? Gu Siyue, aku katakan padamu. Aku tidak akan menyerah pada hak asuhan Han. Kalau mau, bunuh aku saja. Berapapun uangnya sebesar 10 juta, aku tidak akan menandatanganinya. Kalau engkau tidak mau juga baik. Kamu masih punya pilihan kedua. Aku pilih yang kedua. Dan mengembalikan pernikahan kita. Apa? Kepala Gu, ini kan bukan perjanjian rekonsiliasi pernikahan. Ini adalah aku yang menandatangani kontrak jual diri. Untuk menjadi pengasuh 24 jam setahun tanpa henti keluarga Gu. Kalau kamu tidak mau, juga bisa tanda tangan ini. Ayo, beritahu aku. Apa saja ketentuan acak-acakan ini? Pelacakan ponsel. Kamu dicurigai telah berpura-pura mati untuk melarikan diri. Tanpa izin tidak boleh memasuki kamarmu. Kamu telah memberi obat dan mengganggu saya. Jangan ceritakan hal ini kepada Han di depannya. Saya adalah ibu kandungnya. Kamu memiliki hak untuk meninggalkan suami dan anakmu. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Gu Yanqi? Sudah mencarimu sepanjang hari, naiklah ke mobil. Apakah kau sudah menemukannya? Kami sudah memeriksanya dengan jelas. Dia adalah Dr. Li Zesu dari Rumah Sakit Pusat Jiangcheng. Lokasi nyonya juga menunjukkan bahwa dia pergi ke rumahnya.
Dia bahkan telah mengumpulkan semua informasinya untukku. Letakkan di mejaku sebelum pukul 2 siang besok. Ya. Xia Nuan. Tahun-tahun ini, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Kenapa kamu benar-benar berubah menjadi orang lain, Pak Kuo? Sebenarnya, Anda memang ingin Bu dan anak kecil tetap bersama? Jangan repot-repot begitu. Saya rasa, Bu itu kembali demi anak kecil ini juga. Kamu sedang mengajari saya melakukan sesuatu, ya? Untuk Han. Saya akan memberi kamu kesempatan terakhir. Jika kamu berani bermain trik lagi, saya pasti tidak akan memaafkanmu. Sudah bertemu Gu Yanqi? Ya, dia sudah bertemu anak saya. Dia begitu mudah membiarkanmu bertemu anak. Kami bertemu di bandara. Hanya saja dia bilang kalau ingin melihat anaknya lagi. Harus menikah lagi. Benar-benar. Menikah lagi. Aku tidak salah dengarkan? Kamu dan Gu Yanqi. Ini apa sih menikah lagi? Dia harus tetap rahasia. Kecuali untuk mendaftar pernikahan. Apa bedanya dengan pembantu? Bukankah Gu Yanqi sudah ada? Tapi dia memberi saya 2 pilihan. Yang pertama adalah menyerah pada hak asuh anaknya. Yang kedua adalah menikah lagi dengannya. Jika tidak memilih keduanya, dia mungkin akan membunuhku. Ini bisa dianggap sebagai penahanan ilegal. Dia ingin menguburkanku hidup-hidup. Sebenarnya kamu bisa menyembunyikan identitasmu dan tidak kembali. Bisa memulai hidup baru. Kamu kembali untuk apa? Han adalah anak kandungku. Bertahun-tahun aku merasa berutang padanya, aku harus membayar semuanya. Juga Xia Nanan. Keluarga Xia berutang padanya, aku juga harus membayar untuk mereka. Xia Nanan. Memori tentang dia. Tuan Luo. Semua data tentang Li Zexu ada di sini. Hanya ini saja. Dengan hanya melihat datanya, sepertinya tidak ada masalah dengan Li Zexu. Tidak ada masalah adalah masalah terbesar. Bagaimana seorang dokter biasa bisa lolos dari mata-mata saya? Membantu Xia Nuan pergi ke luar negeri dan kembali. Halo, saya mencari Gu Yanqi. Mohon maaf, apakah Anda memiliki janji? Tanpa janji, Anda tidak bisa bertemu. Kalau begitu, coba telepon saja. Pak Zong Gu Bu sembarang orang bisa bertemu dengannya. Aku sudah melihat banyak wanita seperti dirimu, buruan pergi. Dia yang mengajakku ke sini. Kalau tidak percaya, bisa telepon dia untuk menanyakan hal ini. Pak Zonggu tidak pernah memberi instruksi. Ya sudah, buruan pergi. Jangan pikir aku tidak tahu tentang wanita seperti kau. Kalau tidak pergi, saya panggil satpamnya. Saya baru sadar, gadis kecil ini bicara benar-benar asyik ya. Wah, Nona Song, Anda datang. Saudara Song ada di kantor? Ada, saya langsung beritahu Anda. Xia Nuan, kamu. Bukankah kamu sudah mati? Xia Qian, sudah lama tidak bertemu. Kau ini benar-benar menjengkelkan. Sudah mati saja. Kau kembali untuk apa? Aku bilang kepadamu. Kau berani memukulku. Xia Qian, dari kecil sampai sekarang kau jarang memukulku. Sekarang aku hanya memukulmu sekali saja. Kenapa harus berlebihan? Aku suka yang ini. Kamu mau apa tentunya? Menagih utang kan? Saudara perempuan Xia, tolong aku. Dia tidak mati. Dia telah menipumu. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Mengapa kamu baru datang? Kamu melindungi kakakmu. Kamu sudah tahu dari awal. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Barusan adik perempuan itu memukul. Aku 1 pukulan. Aku pikir ini adalah cara baru untuk menyapa. Sebagai kakak, tentu saja harus membalasnya. Aku tidak. Membawanya untuk mengganti baju. Antarkan dia pulang. Kak Gu, silakan Nona. Kak Gu. Jangan menjijikan aku. Orang baik, Bai Yue Guang memanggilmu, itu tidak menjijikan. Tapi aku memanggilmu, itu menjijikan. Siapa bilang dia Bai Yue Guangku? Siapa bilang dia Bai Yue Guangku? Kamu bicara ya bicara. Jangan dekat-dekat gitu. Dulu Xia Nuan tidak pernah begitu mencolok. Selalu terlihat sangat hati-hati.
Kamu benar-benar Xian Nuan. Lagi pula kita sudah hidup bersama selama 3 tahun. Gu Yanqi tidak akan menyadari sesuatu kan? Tentu saja aku adalah. Hanya saja, saya sudah bukan lagi gadis penurut seperti dulu. Xian Nuan. Itu pinjaman untuk memiliki anak. Palsu mati dan pergi ke luar negeri. Siapa yang berani mengatakan kau? Kau tidak akan mati kalau tidak dapat aku. Ada beberapa hal yang tidak masuk akal di sini. Saya sudah memperbaikinya, silakan lihat. Tidak bisa, harus sesuai permintaanku. Kamu belum melihatnya sama sekali. Tidak perlu, kamu hanya bisa memilih untuk menyetujui. Silakan kembali. Baiklah, saya tidak peduli dengan syaratmu. Begitu saya bertemu dengan Han Han, saya akan langsung membawanya pergi. Silakan tanda tangan. Tidak baik, Gu Zong. Klub menelepon dan mengatakan klub akan berubah. Apa? Kenapa kamu belum segera pergi mencarinya? Segera kirimkan video rekaman ke ponsel saya. Tunggu sebentar, saya ikut pergi denganmu. Kapan dia pergi? Apa yang hilang? Saat mengantarkan makanan, baru saja menyadari orangnya tidak ada. Pengawasan tertutup telah dilindungi ulang. Seharusnya dia sudah pergi setengah jam yang lalu. Pengawasan telah diutak-atik. Apakah sengaja dilakukan? Seharusnya dia yang melakukannya sendiri. Han Han sangat berbakat dalam hal ini. Dia pernah karena penasaran. Masuk ke komputer saya dengan identitasmu. Sayangku. Hebat sekali, Tuan Muda. Gu Jinghan. Siapa yang membiarkanmu meretas kamera dan berkeliaran? Ibu. Dia bukan ayahmu. Sudah mengantarkan Tuan Muda kembali. Ya, Tuan Muda memang bergantung pada ponsel kunci ini. Sinyal lokasi yang ditemukan. Aku tahu kamu. Silakan turun dulu. Kontrak ini belum ditandatangani, sudah memasang pelacakan ponsel. Seharusnya tidak. Kalau Han Han sudah tahu aku ibunya, maka kita. Kamu bukan ibunya. Gu Yanqi. Xian Nuan. Kamu tahu kenapa dia selalu mencarimu? Karena dia mengira kamu yang meninggalkannya. Dia pikir kamu tidak mau dia karena dia sakit. Jadi aku lebih suka dia pikir ibunya sudah meninggal. Daripada melihat kamu yang sekarang. Akhirnya tanda atau tidak tanda? Saya tandai. Oh tidak apa-apa. Sayang, ada goresan merah besar di sana. Siapa yang melakukannya? Bukanlah Xian Nuan? Bukankah Xian Nuan sudah mati? Bukankah Xian Nuan sudah mati? Dia sama sekali tidak mati. Dia menipu kita semua. Aku memang bilang dia begitu sial. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah seperti itu? Dia pura-pura mati. Anak kecil yang dia tinggalkan sudah cukup merepotkan. Sekarang kamu datang lagi. Aku masih bagaimana mau melanjutkan. Gu Yanqi. Sayang, jangan khawatir. Kita bisa memaksa dia sekali. Kita bisa memaksa dia untuk kedua kalinya. Kedepannya, kamu adalah pengasuh Han Han. Sebut saja Fang Nuan. Han Han. Kamu benar-benar bukan ibuku, kan? Han Hanyang, bukankah kamu ingin bertemu dengan ibumu? Dia adalah Bu Fang. Mulai sekarang, dia akan merawatmu seperti ibumu. Benarkah, Bu Fang? Benar, Pak Gu. Tapi, ibu, saya tidak mau. Bersihkan kamar tamu. Dari hari ini dia akan tinggal di sini. Bersihkan kamar tamu. Dari hari ini dia akan tinggal di sini. Nyonya Fang, bukan? Ya, tolong ikuti saya. Kamar ini berada di sebelah kamar anak bungsu. Terima kasih banyak. Tuan Gao, Anda tahu saya juga bernama Gao. Saya pernah mendengar Gu Yanqi berkata, dengar-dengar selama ini kamu yang merawat Han Hang. Sebelum dia berusia 3 tahun. Kemudian karena mobil. Karena sebuah kejadian. Anak kecil itu dikirim ke luar negeri untuk pemulihan selama beberapa waktu. Nona Fang, anak kecil itu memiliki alergi air mata. Tolong jangan biarkan dia menangis. Saya mengerti. Apa yang ingin kau lakukan? Oh,
Aku lihat kau tidur tanpa mematikan lampu. Aku akan membantumu mematikan lampu. Jangan matikan lampu, pergilah. Tapi tidur dengan lampu menyala tidak baik untuk kesehatan. Jangan pura-pura peduli padaku. Pergilah. Apakah kamu takut gelap? Apakah kamu takut gelap? Aku bukan anak kecil yang takut gelap. Tapi kamu memang anak kecil. Kalau begitu, begini saja. Aku akan ceritakan sebuah cerita padamu. Nanti setelah kamu tidur. Aku pergi, oke? Kamu bisa bercerita dongeng. Ya, bisa. Lalu ceritakanlah yang ini. Baiklah, mari kita mulai bercerita. Dulu, ada seekor beruang kecil dan seekor rusa kecil. Mereka adalah teman terbaik. Akhirnya, mereka hidup bahagia di hutan. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan ini. Mama. Nyonya Fang, bangunlah, sudah waktunya bekerja. Nyonya Fang. Ayo. Han Fan sedang tidur. Anda tidur semalam bersama tuan muda kecil. Dia takut gelap, jadi dia tidur dengan lampu menyala. Jadi saya harus bercerita untuk menenangkan dia tidur. Sepertinya tuan muda kecil tidak menolakmu. Sebelumnya, dia tidak membiarkan beberapa pembantu mendekat. Sebelumnya, ada pembantu yang karena niatnya tidak baik. Dengan alasan merawat si kecil. Mencoba menggoda tuan dan diusir. Oh, tidak heran Jisin datang dengan begitu kecil. Ini seragam kerja Anda, terima kasih. Guyanzi, ini tindakan yang sangat buruk. Menjadi pembantu harus berpakaian seperti ini, HMPH. Benar-benar menganggapku berharga. Kak Harimau, Kak Harimau. Kamu di sini ngapain? Aku juga mau tanya kamu. Kamu datang untuk apa? Siapa yang membiarkanmu menyentuh barang di sini? Kamu sudah berkencan dengan Kak Gu. Masih berlama-lama di sini ngapain? Segera keluar dari keluarga Gu. Maaf, Nona Xia. Tangan saya terselip, Xia Nuan. Kamu gila? Aku akan memberitahu Kakak Gu. Kita sudah lebih dari 30 tahun. Selalu mengandalkan kekuasaan orang lain. Kamu bukan Xia Nuan. Xia Nuan tidak pernah berani memberi saya sesuatu. Siapa kamu sebenarnya? Kalian berdua sedang bertengkar tentang apa? Ada apa? Aduh. Hei Fang Nuan. Tuan Gu, lihatlah Nona Xia minum air sampai wajahnya basah. Saya bantu lapkan. Lepaskan dia. Kakak, dia pasti bukan Xia Nuan. Pasti dia menyamar sebagai Xia Nuan untuk mendekatimu. Dia memang bukan Xia Nuan. Namanya Fang Nuan. Dia adalah pembantu baru saya. Pembantu? Pembantu apaan? Buka mata dan jangan bohong. Nona Xia, dia jelas baru saja mengatakannya, kan? Dia bukan Xia Nuan. Kak Gu tidak ingin mengakui identitasnya. Ini juga baik. Dia bukan Nuan. Kalau begitu, dia tidak punya alasan untuk merebut Kak Gu. Karena dia bukan Nuan. Maka saya ingin dia meminta maaf. Nuan minta maaf. Maaf? Ini apa namanya permintaan maaf? Aku mau kamu berlutut. Berlutut dan minta maaf. Kamu pasti tidak sanggup, ya? Perkara kemarin belum aku hitung. Hari ini jika kamu berlutut, itu sudah murah buatmu. Bertemu dengan bintang putih langsung buta. Guyanci, kamu bisa saja standar ganda. Kenapa tidak mau? Kalau tidak mau, keluar saja. Dia itu pembantuku. Dia mau pergi atau tidak, itu urusanku. Tadi aku sudah lihat dengan jelas. Kau yang pertama kali memperlakukannya seperti itu. Bukan, dia yang menyiramku. Nona Xia, maaf ya. Perjanjian saya dengan MR Gu sudah ditandatangani. Saya hanya mendengarkan anak kecil itu. Bro Gu. Han adalah putra Xia Nuan. Jadi dia tentu saja membela dia. Kamu tidak boleh bicara seperti itu di depan Han. Tapi apakah aku harus diam saja dipermainkan? Bro Gu, dulu dia yang mendorongmu ke dalam air, aku yang menyelamatkanmu.
Bagaimana kamu bisa mempercayainya dan tidak mempercayai aku? Baiklah, lalu katakan, bagaimana agar kamu bisa mempercayai aku? Apapun yang kamu minta, aku akan setuju. Kalau begitu, aku ingin kamu makan malam denganku malam ini. Baik. Turunkan aku. Ada apa? Tidak nyaman? Aku sudah 5 tahun. Hanya anak kecil yang bisa dipanggil seperti itu. Kenapa kamu bicara seperti orang tua? Kamu kan sebenarnya masih anak kecil, ya kan? Tadi terima kasih ya. Kamu lebih tinggi dari ayahmu sekarang. Aku hanya berkata jujur saja. Tapi berkata jujur juga butuh keberanian, loh. Kamu adalah ksatria kecil. Bisakah melindungi? Lindungi bibi ya. Guyanzi, kamu gila ya? Bukannya belum pernah lihat sebelumnya. Pertama kali ini memang kamu yang mendaftar sendiri. Kau diam saja. Apa yang kau katakan pada anak ini? Saya tidak mengatakan apa-apa. Aku memintamu datang untuk merawatmu. Bukan untuk memanfaatkanmu. HMPH, aku tidak akan memanfaatkan anakku sendiri. Justru kau yang memanfaatkannya. Meninggalkanku di rumahku. Apa yang kau inginkan? Tidak ada, hanya takut kau kabur lagi. Ketika kamu melihatku tadi, pupilmu membesar. Detak jantungmu sekarang sangat cepat. Dari sudut pandang psikologi, pupil yang membesar menunjukkan rasa takut atau hasrat. Apakah kamu merasakan salah satunya terhadapku? Aku tidak merasakan keduanya terhadapmu. Xia Nuan. Sebaiknya kamu jangan menyebutkan identitasmu di depan Han Han. Kalau tidak, aku akan segera menghilangkanmu. Tunggu sampai aku menemukan bukti. Siapa yang akan menghilangkan siapa, itu belum tentu. Hari ini setelah sekolah, aku akan menjemputmu. Apakah kamu benar-benar akan menjemputku? Tentu saja, jadi kita janjian ya. Ayo, Dazhang, ayo. Bawa tas. Ayo. Bagaimana? Ada yang ditemukan? Han Han menjaga Gunianci dengan ketat. Teleponnya ada GPS. Jika sinyal GPS hilang, Gunianci akan menyadarinya. Oh, tolong siapkan beberapa kartu telepon sekali pakai untukku. Baiklah. Bagaimana keadaan Han Han? Mencuri itu tidak mungkin, hanya bisa bilang. Lihat apakah ada yang bisa mengancam Bu Yanxi. Oh ya, ada satu hal, tolong cekkan untukku. Apa itu? Ketika Han Han berusia 3 tahun, dia tinggal di rumah keluarga Xia selama beberapa waktu. Selama waktu itu, banyak hal yang terjadi padaku. Dengar tidak? Akan saya periksa untukmu. Tuan Gu, hasil analisis tulisan tangan sudah keluar. Bukan hanya bukan orang yang sama. Bahkan bisa dikatakan sebagai orang dengan kepribadian yang benar-benar berbeda. Apakah perubahan kepribadian seseorang begitu besar? Sampai membuat dirinya sendiri berbeda. Xia Nuan. Selama bertahun-tahun ini, apa yang sebenarnya kau alami? Ibu Guyanci akhirnya setuju untuk makan bersama saya. Ibu hanya bilang, asalkan kau mengangkat jarimu. Mengapa Guyanci tidak segera terjebak? Sejak anak sial itu mengalami kecelakaan, sikap Guyanze terhadapku berubah. Jika tidak, aku sudah menjadi Nyonya Gu. Seharusnya aku lebih keras menabrak anak sial ini. Menabrak sampai mati. Kalau bukan karena Gu, penghalang ini, Gu Jinghan, sudah mati sejak lama. Kau anak bajingan. Apa ini sengaja? Siapa yang menyuruhmu mengganggu barangku? Tidak heran ibumu meninggalkanmu.
Ibu tidak meninggalkanku. Ibumu memang tidak menginginkanmu. Bukan hanya ibumu yang tidak mau. Ayahmu juga tidak mau ibumu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membuangmu ke sini? Hanya anak kecil yang tidak diinginkan. Astaga, berani-beraninya kamu membantah. Diam di situ, berani lari. Hei, dia sudah lari keluar. Sudah siap? Apa sudah dicuci bersih? Saat itu, Guan tiba-tiba datang. Kita bisa menimpakan semua tanggung jawab ke Xiao Xiong. Dia sendiri yang diam-diam. Lari untuk mencari ibunya. Hei, sebenarnya rencana ini sempurna. Tapi tiba-tiba ada masalah. Tapi ibu tetap pintar. Segera teringat untuk mengancam Putri Lau Shao agar menyerah. Sampai aku harus menyumbangkan darah untuk si kecil nakal. Kalau tidak, bagaimana Gu Jinhan bisa menganggapku sebagai orang yang berjasa? Aku bilang padamu. Sekarang Sia Mama sudah kembali. Kamu harus segera bertindak. Kalau mereka bangkit kembali, kamu benar-benar nggak punya kesempatan lagi. HMPH, bagaimana bisa sama Mama dibandingkan dengan aku? Lihatlah, Gu Nianqi. Bahkan tidak memberitahu identitas asli siswa Xiao Bai. Sepertinya Gu Nianqi sangat membenci sama Mama. Ngomong-ngomong tentang San Wanwan, dia kali ini pulang seperti orang berubah. Dulu seperti orang yang tenang. Sekarang berani memukulku. Tenang saja, semua yang mengganggumu. Tidak akan ada yang terlepas dari hukuman, HM. Apa yang kamu temukan? Siapa pria di sebelah Xian Wanwan? Xian Wanwan membuat identitas palsu. Pria ini adalah selingkuhannya. Dan dia adalah dokter yang cukup terkenal. Kalau dia seperti itu, tidak akan menemukan pacar Eason juga tidak menarik. Ini adalah hasil tes paternitas Gu Yanqi dan Gu Jinghan, kan? Lihat siapa yang melakukan tesnya. Li Desu, Ini orangnya. Mama, kamu. Maksudku, mungkin hasil tes paternitas ini palsu. Aku bilang, anak kecil ini memang nakal. Bentuknya sama sekali tidak mirip dengan Gu Yanqi. Asalkan Gu Yanqi mulai curiga, lakukan pengujian ulang. Kita akan bermain-main sedikit. Namun kenyataannya, itu masih belum sepenuhnya tergantung pada kami. Oh, ayo kita pulang. Hari ini moodku bagus banget. Ya, ada satu guru yang sangat istimewa. Mengapa istimewa? Lihat, tapi sangat menarik. Sepertinya kamu sangat menyukainya, kan? Aneh. Tidak seperti orang Gu Yanzi. Apa itu? Kak Gu. Sudah lama kita tidak keluar makan bersama. Han masih kecil. Dia butuh seseorang untuk merawatnya. Jadi kamu membawa Xian Wanwan kembali. Dia begitu menipumu. Kamu masih bisa memaafkannya. Aku menyimpannya untuk menyelidiki kebenaran. Dia sudah berusaha keras untuk hamil. Bagaimana mungkin kamu meninggalkan anak-anak hanya untuk pergi meninggalkanku? Pura-pura mati. Kak Gu, belakangan ini aku menyelidiki sesuatu. Sudah lama aku ragu-ragu apakah harus memberitahumu. Aku ingin lihat apakah setelah kamu membaca data ini, masih bisa percaya mereka, ibu dan anak. Apa maksudnya? Natsusia tiba-tiba kembali. Selalu bersama pria itu. Dia yang membuat laporan penilaian saat itu. Aku menduga apakah mereka sengaja. Kamu mencurigai identitas Han, ya?
Ah gege, aku tidak, aku... Jangan marah. Aku salah, Lu Ge. Aku tahu. Kamu selalu marah padaku karena hal sebelumnya. Tiger Gege, aku hanya khawatir tentangmu. Apakah perasaanku terhadapmu tidak kau mengerti sama sekali? Apapun balasan dan kompensasi yang kamu inginkan, aku bisa menyetujuinya. Tapi kamu tidak boleh memikirkan Han-Han. Sudah ku dengar, aku salah. Gege, tolong anggap saja ini sebagai permintaan maafku. Gege, apakah kau bahkan tidak mau minum secangkir anggur? Pak Gu. Aku akan mengantarkan kakak Gu yang sudah mabuk itu ke hotel. Tapi malam ini Pak Gu bukanlah kakak Gu yang biasa. Sudah terlalu malam. Aku tidak pulang. Kau tidak percaya padaku? Tapi sebenarnya, bisakah kau pergi? Percaya atau tidak, aku akan membuat Kak Gu mengundurkan dirimu. Inilah mata-mata yang kamu katakan mengikutiku. Iya, tapi aku merasa ada yang aneh. Tubuhnya begitu lemah. Tangannya juga tidak ada kapalan. Dia dipukul sekali dan sampai sekarang belum sadar. Karena dia sama sekali bukan mata-mata. Dia adalah adik Gu Yanci, Guan. Ayo cepat kirim orang itu kembali. Saya bagaimana tahu. Gu Yans akan membiarkan adiknya mengikuti kamu. Wan Wan adalah kakak ipar saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia benar-benar tidak mati. Dia menculik saya. Oh, ini adalah salah paham. Dia pikir kamu mengikuti saya dan Han-Han. Hari ini adalah hari pertama sekolah Han-Han. Saya tidak bisa tenang. Saya ingin pergi melihatnya. Kamu terlalu keras. Kamu pantas dapat begitu. Siapa yang memintamu memukul orang tanpa tahu benar? Saya bisa menuntutmu. Apakah Anda memiliki bukti? Saya sendiri bisa menjadi saksi. Tentu saja, saya bisa membuat Anda berubah dari saksi menjadi bukti. Jangan menakut-nakutinya. Hei, itu seru kan? Wan Wan, jangan takut. Dia belajar kedokteran. Tapi malah merusak otaknya. Jadi, lihat orang langsung ingin membedah. Bro, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dari mana kamu tahu begitu banyak hal aneh dan aneh-aneh? Ini ceritanya panjang. Ada telepon aku. Fu Yanci. Jangan percaya apa yang kamu lihat di hotel. Ini bukan peluang emas untuk menangkap kesalahan? Aku bisa ikut juga kan? Tidak perlu. Nanti kamu antar Wan Wan pulang ke rumah Gu. Dia orang yang paling baik padaku. Bersikaplah lembut ya. Pak Bos, tenang saja. Nyonya besar Gu. Hei, tunggu aku dulu ya. Gu Gege. Gu Yanci. Lagipun malam ini, aku mau lihat apa alasanmu menolakku. Sebelum musim panas. Gu Yenz, ngomonglah, kamu. Seorang pria dewasa selalu terkena racun dari wanita. Tidak punya sedikit pun rasa curiga. Musim panas ini benar-benar menyebalkan. Minum obat sebanyak ini. Apa ini tidak akan membunuhmu? Hanya tahu panas, panas, dan panas. Kamu itu seperti gajah. Makan itu saja bisa bikin ngidam. Kamu bisa tahan begitu lama. Apa kamu ninja?
Kamu adalah... itu si Siang Wenyuan bagaimana ceritanya? Kamu. Iya, aku. Bisa lihat orang tidak? Kamu bilang kamu selingkuh? Jangan selingkuh, Sia Kian. Dia orangnya ya. Orang juga tidak baik. Sikapnya buruk dan selalu. Ayo, semangat sekali. Ayo. Kuoyanzi, tenanglah sedikit. Aku datang untuk menyelamatimu. Jangan balas dendam, ya. Tolong, selamatkan aku. Xian Wan Ham. Bos. Wanita ini, apakah kamu tidak punya rasa malu? Kuoyanzi, kamu sakit ya? Akulah yang menyelamatkanmu. Baik hati tidak dibalas. Pagi-pagi sudah mengganggu mimpiku. Tolong selamatkan aku. Kamu tidak ingat apa-apa, kan? Sungguh? Aduh, sayang. Apakah wanita di keluarga Sia kekurangan pria? Apa ini cara yang kotor? Mau maki? Ya maki saja. Jangan serat aku. Aku tidak. Kamu bicara apa nih? Mama, kamu orang yang baik hati tapi tidak mendapat balasan yang baik. Aku menyelamatkanmu. Kamu bahkan tidur dengan aku dan aku merasa dirugikan. Tidak mau tahu, mendorongku. Mama, kamu tidak tahu betapa besarnya kekuatanmu. Kamu masih merekam juga, ya? Oh, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Ini bukan aku yang menyusun ini. Dan aku sudah mematikan itu. Bagaimana? Sudah nurut, kan? Jenis apa? Kamu mau berapa banyak uang? Apa yang kamu katakan? Gajimu akan dilipat 2. Dan aku tambahkan 3 juta lagi. Kamu benar-benar menganggapku sebagai orang yang bisa dijual? Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin bertanggung jawab kepadaku? Kamu menebak dengan benar, jadi kamu harus bertanggung jawab kepadaku. Lihatlah, kita sudah membatalkan pernikahan. Tidur sudah tidur. Anak-anak sudah besar. Kita tidak baik begini terus. Kamu mau melakukan apa lagi? Berdasarkan penampilanmu kemarin malam. Sepertinya aku sedikit menyukaimu. Kenapa telepon datang tepat saat ini? Tolong. Nyonya Sia telah diketahui oleh staf hotel dan membuatnya kabur. Mulai hari ini, kita putus semua kerjasama dengan keluarga Sia. Hanya putus kerjasama saja. Nyonya Sia terlalu jauh kali ini. Bukan seperti merampas hak. Apakah kamu masih berani menyebutnya sekarang? Kenapa kamu tidak menunggu aku mati dulu? Baru datang lagi. Aku mana tahu. Semalam kan kamu langsung beritahu Shalina, kan? Nyonya bukan Tuan Lin, kan? Bukan kamu. Lalu bagaimana dia tahu aku di hotel? Mungkinkah Nyonya selalu memperhatikan jadwalmu? Nyonya pasti masih memiliki perasaan untukmu. Kau maksud dia masih memiliki perasaan untukku? Ya, Nyonya bukan sudah mengungkapkan perasaannya padamu? Kali ini pulang pasti juga untuk memperbaiki hubungan kalian. Dia kali ini pulang dengan kepribadian yang berubah. Siapa tahu apa motifnya. Meskipun Nyonya menikah dengan presiden saat itu karena salah paham.
Tapi semua orang bisa melihat perasaan Nyonya terhadap Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan mengambil risiko saat mengajukan perceraian. Keluarga ini memang memiliki tata krama yang baik. Satu demi satu cara yang begitu rendah. Kenapa Tuan tidak terjebak? Anda tidak ada hal lain yang harus dilakukan, kan? Dia benar-benar kembali untukku. Tentu saja tidak. Kamu menipunya. Ini semua bisa ditipu. Dia sudah tidak sadar lagi. Apa yang dia ingat? Dia sudah tidak sadar lagi. Apa yang dia ingat? Hei kamu. Fuyanci, kamu ini brengsek. Aku baik hati menyelamatimu. Kamu masih ingin aku menyah toksinmu. Bangunlah. Bangunlah. Cukup lembut juga. Kalau begitu, menyelinap secara diam-diam sudah tidak mungkin lagi. Maka biarkan Guyanci percaya padaku. Lalu cari kesempatan untuk diam-diam membawa Han-Han pergi. Oh iya, kami sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Xia. Tanda tangan kontrak dengan mereka. Hanya saja Li Sui agak berhati-hati. Dia tidak langsung setuju. Ibu dan anak itu sangat serakah. Kamu tenang saja, dalam beberapa hari pasti akan tertangkap. Aduh. Sayang, ada apa ini? Rencana ibu gagal. Guyanzi sudah siapkan semuanya. Dia mencari orang untuk membuatku pingsan. Menutupku di lemari semalam. Apa itu foto? Apakah foto sudah diambil? Iya, foto sudah diambil. Tapi ini sudah begitu. Foto itu ada gunanya apa? Biar aku lihat. Ini memang tidak mengancam Guyanzi. Tapi mengancam. Mengancam Xian Wanwan yang brengsek itu cukup. Xian Wanwan. Berisik apa sih? Lu Yuanji tidak ada di sini. Saya datang mencarimu hari ini. Bagaimana kau bisa dipukul? Kau belum cukup dipukul? Kau masih keras kepala ya? Ini apa? Masker wajah? Aku akan memberitahumu. Aku sudah menjadi milik Gege. Selama foto-foto ini disebarkan, tolong sebarkan saja. Guyanci pasti akan marah. Sampai-sampai memutuskan harta keluarga Xia. Bahkan berani mengancamku dengan ini. Dan satu lagi. Sungguh tak terduga. Ada orang yang bisa sekejam ini. Bagaimana cara mengambil foto sendiri dengan obat penenang? Kau telah menjadi selingkuhan. Kau bicara omong kosong. Xiao Nuan. Xian Wanwan. Kau baik-baik saja? Xia Kiki, kau gila. Ini air mendidih. Tidak, kakak tidak sengaja. Aku tidak mau melukai kamu. Asisten Gao panggil dokter dan lapor polisi. Luka bakar tidak terlalu besar. Tindakan pertolongan pertama juga cukup tepat. Dalam sebulan harusnya sembuh. Oleskan salep ini 3 kali sehari. Ingat ya. Tuan muda. Kakakku, kali ini kamu terluka karena kamu. Selama beberapa hari ke depan, aku akan mengurusmu. Sepertinya tidak terlalu serius. Sudahlah, biar aku yang membantu kamu saja. Tidak apa-apa, cuma luka ringan.
Silakan kamu yang duluan. Kenapa kamu mau menyelamatkanku? Kamu tahu alasannya. Aku bisa menghindar. Dia menyiramkan itu ke wajahmu. Jika kamu lambat bereaksi dan tidak bisa menghindar. Aku tidak ingin memiliki istri yang cacat wajah. Baiklah, anggap saja aku berutang satu budi padamu. Kalau begitu, tampaknya kamu tidak begitu membenci aku. Bukankah tadi pagi kamu bilang suka aku? Aku suka kamu dan tidak membenci kamu adalah dua hal yang berbeda. Tidak bertentangan. Bukankah tidak bertentangan? Ah, suka kamu itu secara fisik. Benci kamu itu secara psikologis. Iya kan? Apa omong kosong ini? Lalu, bagaimana rencanamu untuk menangani Xia Qianqian? Kenapa dia mau merekamu? Dia datang mengancamku dengan foto-foto kalian berdua di tempat tidur. Memintaku untuk pergi dan berbicara padanya. Kamu adalah milikku. Kamu adalah milikku. Xia Nuan. Siapa yang membiarkanmu bicara seenaknya? Bagaimana? Kamu tidak suka? Meskipun kamu tidak suka juga tidak ada gunanya. Aku suka. Kamu bilang apa? Bandingkan dengan Siana sebelumnya. Aku memang lebih tertarik pada dirimu sekarang. Meskipun terkadang kamu agak kasar. Kamu tidak sedang memuji saya dengan kalimat itu. Tapi sekaligus kamu juga lebih percaya diri dan santai. Jadi, terkadang saya meragukan apakah kamu benar-benar Xia Nuan. Kalau bukan Xia Nuan, siapa lagi? Sangat baik. Oh, saya sudah melaporkan ke polisi. Xia Qianqian sengaja melukai, polisi tidak akan melepasmu. Membawa perkara ke pengadilan, biarkan saja. Tahan dia semalaman. Biar dia belajar pelajaran. Kamu tergoda nafsu. Dia memberimu obat dan memotretnya telanjang. Oh, dan menyiramu air panas. Hanya tahan semalaman. Kenapa kamu tidak sebaik ini padaku dulu? Kamu dan dia berbeda. Iya. Dia berbeda. Dia adalah cahaya bulan putih, bintik merah, darah di hati. Kamu harus melindunginya. Siang Nuan. Gu Yanqi. Dia yang menyiramkan air panas itu ke wajahku. Dia memiliki pikiran yang kejam seperti itu? Mengapa kau masih membela dia? Tapi dia pernah menyelamatkan nyawa Han. HMPH. Dia Xia Qianqian. Dia akan menyelamatkan anak laki-lakiku. Pembunuh itu menyerahkan diri setelah minum alkohol dan dihukum 3 tahun penjara. Hanya 3 tahun? Jadi, apakah dia sebentar lagi akan dilepaskan? Saat itu, jika bukan karena Xia Qianqian yang segera menemukan Han dan membawanya ke rumah sakit, mungkin Han tidak akan bertahan sampai sekarang. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu, tapi saya mengenal Xia Qianqian. Saya tidak percaya bahwa apa yang terjadi saat itu begitu sederhana. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kenapa kamu pulang sambil menangis? Semua ini salahmu? Aku tidak akan pernah lagi membahas ide burukmu. Ada apa sih? Apa yang terjadi? Apa sih si Xia Nuan mengganggu kamu? Jam segini siapa ya? Halo? Apakah Tuan atau Nyonya Xia ada di rumah? Kalian mencari putriku untuk apa? Menerima laporan. Nyonya Xia diduga melakukan kekerasan sengaja. Silakan undang dia ke kantor kami untuk pemeriksaan. Apa? Saya bukan polisi. Saya bukan polisi. Saya tidak membunuh, MA. Bantulah, uang, MA. Uang, MA. Kian, tenang saja. Aku akan segera membebaskanmu. Apakah harus masuk? Ya sudah, tetap setengah matang. Hei. Buka pintu cepat. Kenapa pintunya nggak dibuka? Apakah kalian mau memecahkan pintu? Tidak mungkin, Gu Yanqi.
Kamu benar-benar mengunci pintu ya? Kamu punya catatan kriminal. Dan sudah 2 kali. Haha. Apa kamu takut aku akan memanjat tempat tidurmu di tengah malam? Sia Nuan-Nuan. Ada apa kamu mencariku? 3 kali sehari. Tebak sendiri. Mau apa? Aku tidak bisa menjangkau, kamu bantu aku. HMPH. Kalau bantu kamu, aku jadi anjing. Bisakah kamu lebih pelan? Tahan saja. Oke. Pakaian. Kamu tidak punya tangan sendiri. Aku terluka. Tidak bisa memakainya sendiri. Biar. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Dan saja. Feng Yans, kamu memang seorang bocah bandel. Siapa yang keluar? Kau ya kau. Mengapa kau keluar dari kamar ayahku? Apakah kau ingin menjadi ibuku? Boleh juga ah. Kau hanya perlu membawaku ke taman bermain. Pada minggu pertama di hari Minggu pekan depan. Aku akan membiarkanmu menjadi ibuku. Kamu ingin pergi ke taman hiburan ya? Tapi jangan beritahu orang lain. Ini urusan kita berdua. Ya bisa dong. Tapi aku harus mengambil sedikit bunga rampai. Atau kamu panggil aku 2 kali, Mama, dulu. Aku akan membawamu duluan, baru aku panggil. Cukup ketat juga ya? Kalau begitu, kalau kamu ingin pergi ke taman bermain, aku akan membawamu ke taman bermain. Lalu sekarang, apa lebih baik aku bawa kamu tidur dulu? Ini adalah data pengemudi yang bertanggung jawab dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Ini adalah data pengemudi yang bertanggung jawab dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Dia juga memiliki seorang putri. Ya, menurut pengakuannya, anak perempuannya baru-baru ini didiagnosis dengan leukemia. Hari itu dia tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi dia minum sedikit. Tidak disangka tiba-tiba seorang anak muncul. Bagaimana dengan anak perempuannya? Setelah sopir di penjara, seorang anonim menyumbangkan sejumlah uang kepadanya. Digunakan untuk pengobatan putrinya. Saya sudah cek. Orang itu adalah akun luar negeri. Tidak ada hubungan dengan keluarga Sia. Setelah dia menyerahkan diri, putrinya akan segera diselamatkan. Saya juga merasa ini sangat kebetulan. Tepat saat Guyanci tidak ada. Dan saat yang sama tepat pada waktu ini. Han Han dikirim ke keluarga Sia. Pada saat yang sama, putrinya didiagnosis menderita leukemia. Jika ini terlalu cocok, apakah Guyanci tidak mencurigai sesuatu? Ia mencurigai. Namun ketika Han Han membutuhkan transfusi darah, Sia Qian adalah yang mendonorkan darahnya. Jika dia benar-benar ingin menyakiti Han Han, saya rasa dia tidak akan melakukan ini. Di lokasi kecelakaan saat itu ada berapa orang? Hanya dia seorang. Saat Wan Wan datang, dia kebetulan melihat. Dia menggendong Han Han. Hampir menabrak anak itu sampai mati. Hanya dihukum 3 tahun. Benar, orang itu keluar dari penjara bulan depan. Meng Meng. Ayah memanggilmu keluar. Hilanglah nasib buruk. Semoga segala sesuatunya baik-baik saja. Hilanglah nasib buruk. Semoga segala sesuatunya baik-baik saja. Hilanglah nasib buruk. Semoga segala sesuatunya baik-baik saja. Sekarang apa gunanya semua ini? Kamu tahu betapa dinginnya dan gelapnya di sana? Dan juga ada tikus. Kenapa kamu tidak membebaskanku lebih awal? Semua salahmu, bukan ibuku, jadi tidak mau menyelamatkanmu. Karena Guyanzi menggigit dan tidak mau melepaskannya. Dia pasti ingin menahanmu selama sehari penuh baru mau membebaskanmu, kan? Sekarang semuanya berantakan. Anakku sudah menderita. Bukankah dia hanya Guyanzi? Kita tidak butuh dia. Tidak bisa.
Gu Yanqi memperlakukan saya seperti ini. Saya harus membuatnya membayar. Baiklah, baiklah. Membayar harganya? Ya. Baik apa? Selain menenangkan saya, kamu bisa apa? Kenapa kamu memaksakan Xiaodan dan Gu Yanqi menikah? Jika tidak ada dia, bagaimana mungkin aku berada dalam keadaan seperti ini? Aku benci padamu. Uang, 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 uang. Halo. Itu kamu. Nyonya Xia, lama tak bertemu. Ini memanggilmu keluar untuk bersembunyi sebentar. Datang mencariku untuk apa? Nyonya Sa. Aku juga tidak punya pilihan. Aku baru saja keluar. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada uang. Aku ingin menemui seseorang. Anakmu sekarang di rumah sakit baik-baik saja. Kamu baru keluar dari penjara. Mau ketemu dia untuk apa? Hanya akan membawa sial untuk putrimu. Nona kecil, bukankah kamu pernah bilang? Asalkan aku sendiri. Kamu mengancamku dengan ini? Tentu saja tidak. Siri, aku hanya ingin pekerjaan. Menabung dengan baik untuk melihat seseorang. Sudahlah, sudahlah. Bicara setengah hari hanya untuk uang. Ini ada kartu. Di dalam kartu ada 1 juta. Kamu pegang dulu. Tunggu, kalau mau uang bisa. Tapi kamu harus melakukan satu hal lagi untukku. Nyonya Xia, saya baru saja keluar. Aku benar-benar tidak ingin melakukan hal-hal yang merugikan orang lain lagi. Sekarang baru aku sadar untuk tidak melakukannya. Kenapa kamu tidak memikirkan anak perempuanmu? Dia masih di rumah sakit menunggu donor sumsum tulang belakang. Biaya pengobatannya selama setahun bisa puluhan juta. Kamu yang punya catatan kriminal, mau cari uang di mana? Percayalah, kali ini. Aku akan merencanakannya dengan baik. Tanpa diketahui oleh Tuhan atau setan. Saat rencana selesai, aku akan membayar tambahan 30 juta padamu. Supaya kamu dan putrimu bisa hidup dengan tenang selamanya. Baik. Sia-sia sudah setuju bekerja sama. Aku sudah membeli bahan baku. Jika dia tidak bisa mengirim tepat waktu, dia menunggu untuk membayar ganti rugi saya. 1 minggu kemudian, tidak ada yang keluar. Pasti dia bangkrut. Investasi Gu Yanqi terputus. Li Sue pasti mulai gila meminta uang sekarang. Oh ya, sopir itu sudah bebas dari penjara. Bukankah dia bilang bulan depan? Dia bilang dia berperilaku baik. Sikap yang benar. Dia sudah dilepaskan lebih awal. Keluar lebih awal juga baik. Aku bisa bertemu dengannya lebih mudah. Kamu sekarang ada di Jiangcheng, bukan di Kyoto. Bisakah sedikit lebih rendah profil? Aku tahu batasannya. Oh ya, minggu depan saya akan membawa Han-Han ke taman bermain. Tolong alihkan perhatian Gu Yanqi sedikit. Bukankah kamu sudah mengatasinya? Mengapa dia masih mengirim orang untuk mengawasi kamu? Orang ini tampaknya satu cara di depan, tapi lain di belakang. Bagaimana dengan hari itu? Biarkan Guan memakai bajuku. Bawakan dia jalan-jalan sebentar. Dia mungkin tidak mendengarkanku sih. Jangan berpura-pura, aku dengar semuanya itu hari itu. Kamu panggil dia Wanan. Aku pikir orang ini masih bisa diajak bicara sih. Lalu kita makan sembarangan 2 kali. Tidak ada apa-apa. Li Zesu, berhati-hatilah. Gujia dan Guan sangat baik padaku. Jangan kamu bully dia. Apa aku sudah bully dia? Dia kan lidahnya tajam sekali. Kalian berdua sama saja. Gimana? Naik kuda seru nggak? Seru banget. Dulu Gu Yanqi bawa kamu main nggak? Dia terlalu sibuk. Kemudian dia tidak sibuk lagi. Aku juga sudah besar. Aku tidak mau bermain lagi. Nanti aku akan ajak kamu bermain, oke? Kamu benar-benar akan selalu menemani aku? Tentu saja aku akan. Apakah kamu bersedia ikut aku? Apakah jika aku ikut, aku tidak akan pernah bertemu ayah lagi? Mengapa kamu berpikir begitu? Karena kamu mengatakan untuk pergi. Kamu ingin pergi. Memang tidak bisa sembarangan berbicara di depan anak pintar. Kalau begitu, aku ingin makan permen, bisa belikan untukku? Tentu saja.
Tunggu di sini, aku akan pergi membelinya untukmu. Ayo. Ternyata ini tempat di mana aku dibunuh. Hahaha, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Maaf, salah orang. Gu Jinghan, di mana kamu berada? Aku di sini. Kamu pergi kemana? Kamu tahu aku sangat khawatir tentangmu. Aku bahkan mengira aku sudah kehilanganmu lagi. Ini untukmu. Ini untukku. Hari ini adalah ulang tahunmu, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku tahu semua informasi tentangmu. Semua data tentangmu yang ada di ayahku sudah kubaca. Jadi, kamu sengaja memilih hari ini untuk datang ke taman hiburan. Kamu sengaja pergi membelikan bunga untukku sebagai kejutan ulang tahun, kan? Apakah kamu suka? Tentu saja aku suka. Ini adalah bunga favoritku. Selamat ulang tahun. Terima kasih, tapi kamu harus janji padaku. Kamu tidak boleh pergi keluar sendirian lagi. Aku akan khawatir. Aku tidak pergi sendirian. Itu Pak Fu yang menemaniku. Pak Kaiwang, halo. Saya guru seni dan wali kelas Gu Jinghan. Fu Ting. Halo, jadi Anda adalah guru seni si kecil tuan ini. Guru kelas bersama. Bu Miss Fang, kamu sangat mirip dengan seorang teman saya. Benarkah? Saya ini orangnya punya wajah umum. Semua orang merasa saya familiar. Tapi tidak sepenuhnya wajah umum juga sih. Kamu sangat cantik. Selamat ulang tahun. Apakah kamu suka bunga yang saya pilihkan untukmu dari Han Han? Bunga ini dipilih oleh Guru Fu. Sangat cantik, terima kasih. Ini juga adalah bunga favorit teman saya. Kalau Anda menyukainya, itu terlalu baik. Kelihatannya teman ini pasti sangat penting. Bagi Guru Fu. Ya. Saya selalu mengaguminya. Aku sangat kagum padamu. Jadi, kamu mau membunuhku? Futing, kamu terlalu menakutkan. Maaf ya. Waktunya sudah larut. Kita harus pergi. Gu Jinghan sudah pergi. Dadah. Xian Wanwan. Benar-benar sangat mirip. Ada apa? Kenapa kamu buru-buru mencarinya? Kembali untuk mengobrol dengannya? Dia sudah datang. Dia. Fu Ting. Fu Ting sudah datang. Aku rasa dia sudah mulai menyelidikku sejak lama. Jangan takut. Mungkin dia cuma merasa kalian berdua agak mirip saja. Dia tidak menyadarinya. Dan bayangkan, kamu adalah Xian Wanwan yang bereinkarnasi ke orang lain. Ini terlalu aneh. Tidak ada yang akan bisa menebaknya. Tapi dia sudah menemukan Han Han. Kamu pernah bertemu dia? Dia tidak terkejut sama sekali saat melihatku. Dan dia terus mengujiku. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Sekarang kamu adalah Shaluo. Identitasmu, sidik jarimu, DNA-mu adalah Shaluo. Tapi hanya karena penampilan saja. It's already enough for him to make a move. Kapan dia mengetahuinya? Dia sekarang adalah wali kelas Han Han. Saya rasa dia mungkin sudah datang ke Jiangcheng lebih awal daripada saya. Bisa jadi dia selalu memantau saya. Apakah bos besar ini juga mengetahui tentang saya? Kenapa pergi? Apa yang dipikirkan? Saya kabur dari organisasi itu. Kamu adalah orang yang dia bunuh sendiri. Tidak akan percaya kalau kau tanya lagi. Barusan sempat berpikir. Kamu benar. Hal tentang reinkarnasi ini terlalu aneh. Tidak ada bukti yang bisa membuktikannya. Hanya saja aku tidak akan mengakuinya. Saya adalah Xian Wanwan. Nanti, bahkan jika mati, hanya saya yang akan mati. Kakak, patuhilah. Hubungan saya dengan organisasi hanya melaluimu sekarang. Selama kamu pergi, kamu akan aman. Pergilah, pergilah. Jika mati, bos akan menanyakanmu. Berpikirlah kau harus berbaring. Aku salah, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Siapa yang memintamu untuk mengecek identitas? Tidak, tidak,
Tidak. Kau yang memutus listrik di taman hiburan, kan? Ya, 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 ya. Aku sangat menyukai anak itu. Jangan biarkan siapapun menyakitinya, beritahu aku. Siapa yang mengutusmu menyelidiki M1? Iya. Ibu bos. Li Sui? Oh, dia ya. Kalau begitu aku beri kamu tugas juga. Bunuh Yu Sui. Apa yang kamu makan untuk sarapan hari ini? Aku tanya kamu, apa yang kamu makan untuk sarapan hari ini? Aku makan mantou. Institut Penelitian Darah Minnesota, Amerika. Kamar rawat inap lantai 4, nomor 307. Zhao makan sebuah apel untuk sarapan hari ini. Aku salah, aku salah. Aku mohon, jangan sakiti dia. Saya salah. Saya salah, tolong jangan lukai dia. Bunuh Lin Su. Kamu sudah kembali. Kamu tahu sekarang jam berapa? Gu Yongze. Saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apa yang ingin dibicarakan? Bagaimana kalau kita bantu Han Han pindah sekolah? Atau pergi ke Amerika? Apa? Tidak ada apa-apa. Kamu akhir-akhir ini kenapa? Seperti kehilangan jiwa. Bagaimana kalau kita menikah lagi? Kamu lagi mikir ide gila apa? Kamu ingin tetap tinggal dengan identitas ini. Menjadi ibu sejati Han Han. Bukankah kamu juga menyukaiku? Mengapa kamu tidak mau menikah denganku? Aku pernah mengatakan bahwa aku menyukaimu. Tapi itu tidak berarti aku memaafkanmu. Lalu bagaimana caranya agar kamu memaafkanku? Apa hubunganmu dengan Li Zesu? Apakah kamu juga keluar bersamanya sore ini? Ah, kamu dan dia hubungan apa? Kamu setiap hari ke tempat dia? Saat kamu pulang ke negara itu, kamu juga tinggal di tempat dia, kan? Oh, kamu cemburu. Cemburu apa? Apakah kamu mau pergi lagi? Tidak apa-apa. Kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bapak Wakil Kepala, ini data yang Anda minta. Sudah kami temukan melalui jalur kami. Biarkan saja. Anda yakin? Istrinya, dia kembali untuk membawa anak pergi. Anak belum diambil, dia sudah khawatir dan pergi. Pasti ada hal yang lebih berbahaya atau lebih penting. Aku harus mempersiapkan diri. Ya. Apakah Xianan seharusnya dipercaya? Apa Li Sui sudah mati? Li Sui sudah mati. Mungkin dia dibunuh di rumahnya sendiri dengan 2 pisau semalam. Dia meninggal di tempat. Ini terlalu menakutkan. Halo. Nona Fang, saya adalah wali kelas Gu Jinghan. Kita sudah bertemu, Bu Fu. Ah, ya, saya mau tanya. Mengapa Jinghan tidak datang ke sekolah hari ini? Han Han akhir-akhir ini sakit. Mungkin perlu izin 2 hari. Boleh saya bertanya pada Nona Fang? Apakah Anda bisa keluar untuk berbincang? Saya hanya seorang pembantu. Anda mencari saya untuk apa? Nona Fang, jangan salah paham. Saya sudah bilang sebelumnya. Anda sangat mirip dengan seorang teman lama saya. Mari kita keluar makan bersama. Ini tidak terlalu baik, kan? Saya ada urusan, saya tutup dulu. Ada apa denganmu? Wajahmu terlihat tidak enak. Jangan keluar dulu belakangan ini. Jaga baik-baik Han Hang. Kok kamu begitu takut padaku? Mau ngapain? Apakah bos benar-benar F? Dulu aku yang membunuhnya dengan tanganku sendiri. Melihatnya terbakar hingga menjadi abu. Dia tidak mungkin mencelakaiku. Lalu mengapa kamu masih sengaja datang ke Jiangcheng? Aku sudah melihat data tentang Xian Wanwan berkali-kali. Memang selalu ada kabar tentang dia. Hanya saja setelah Fang Nuan meninggal 5 tahun yang lalu.
Dia juga seolah menghilang. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Apakah kamu mencurigai saya? Menganggap mayat Natsuki yang hangat sebagai milik sendiri. Begitu kan? Sekali lihat sudah tahu. Iya. Tato ini dibuat dengan obat tertentu dari organisasi. Menembus kulit. Kecuali daging itu diangkat seluruhnya. Kalau tidak, ini tidak akan pernah hilang. Ya. Jadi saya berpikir. Bagaimana caranya? Supaya dia mau melepas bajunya untuk saya lihat. Mungkin kita bisa membawanya pulang dengan paksa. Apa yang kau katakan? Maaf, bos besar. Bawahan tahu bahwa tidak ada yang bisa menyentuh wanita saya. Pengikutnya juga ada di ibu kota. Ya. Sudah waktunya aku bertemu denganmu. Oh, Wan. Saya akan dikirim oleh rumah sakit untuk belajar di luar negeri untuk sementara waktu. Aduh, kejadiannya tiba-tiba. Aku tidak sengaja tidak memberitahumu. Hei. Sudah lama tidak bertemu. Hei. Kau bicara dong. Kenapa tiba-tiba terputus? Li Zesu. Sepertinya Li Zesu sudah pergi. Pergi juga tidak apa-apa. Desu? Ah. Zesu. Sudah lama tidak bertemu. Waktu terakhir aku bertemu denganmu. Kamu sepertinya masih seorang anak, kan? Ada satu hal yang saya sangat ingin tahu. Mengapa kamu terus mengikuti Xian Wan? Kamu seharusnya tahu. Saya punya cara untuk membuatmu bicara. Orang tua itu pingsan. Sikapnya cukup keras. Ayo masukkan dia ke dalam penjara. Sekarang saya tidak percaya apapun yang dia katakan. Apakah itu keluarga Xia? Masih ada orang lain yang namanya Xia Qian. Dia adalah putri Li Sui. Dia tidak mau bertemu saya. Kamu harus memaksa dia. Iya. Kamu siapa dan bagaimana bisa masuk? Misa Xiao. Jangan gugup. Aku suka padamu. Kontrak ini adalah kontrak antara grup Fang dan grup Xia. Di dalamnya tertulis bahwa pada tanggal 25 bulan ini, kalau tidak mengirimkan barang tepat waktu, akan membayar denda keterlambatan sebesar 1 miliar. Ini benar-benar tanda tangan ibu saya. Bagaimana bisa begini? Nona Xia. Apakah kamu tahu siapa pemegang saham utama grup Fang Cheng? Siapa dia? Dia sengaja ingin menjebak saya. Orang ini juga kamu kenal. Namanya Fang Nuan. Dia. Ternyata Xia Tanan kembali untuk membalas dendam kepadaku. Dia ingin merebut segalanya dariku. Membalas dendam terdengar cukup menarik. Oh ya? Sepertinya dia juga sedang menyelidiki seseorang bernama Zhao Mo. Zhao Mo. Tidak tahu apakah ada hubungan antara beberapa hal ini. Di antara semuanya. Pasti dia yang mengatur ini. Zhao Mo tahu. Dia pasti sudah tahu. Katakan pada MU Tou berikutnya kali bertemu. Tidak ingin bertemu denganmu.
Kakak Gege, kakak Gege, kakak Cai adalah pembunuh. Berikan jalan. Kakak Gu. Shan Wanwan kembali untuk membalas dendam. Dia ingin membuat keluarga Xia bangkrut. Jangan bicara tanpa bukti. Saya punya bukti. Ini adalah buktinya. Dia sengaja membuat lubang agar keluarga Xia bangkrut. Dia juga menyelidiki Zhao Nuan. Dia pasti sudah tahu. Apakah saya? Saya tidak merawat Han Han sebelum terjadi sesuatu. Saya telah membaca kontraknya. Tidak ada masalah. Jika keluarga Xia mengalami kebangkrutan karena ini, itu hanya karena kalian melanggar perjanjian. Bagaimana Anda bisa berkata begitu? Ini jelas-jelas. Shanna sengaja menjebak ibuku. Saya ulangi lagi. Ini hanya kerjasama bisnis biasa. Kau memutuskan untuk melindunginya. Baik kalian bertindak seperti ini terhadapku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Pak Gu kirim orang untuk mengawasi Xia Qianqian. Dia memiliki masalah dengan kejiwaannya. Iya. SH Xiaonuan. Pasti SH Xiaonuan yang pertama membunuh ibuku. Selanjutnya giliranku. Itu giliranku. Wanita ini benar-benar bodoh. Sepertinya aku harus lebih langsung. SH Qianqian. Bagaimana kamu bisa di sini? Xia Nuan, apa kamu yang membunuhku? Kamu sedang bicara apa? Ini bukan aku yang melakukannya. Kamu berbohong, yang membunuh adalah Zhao Mo. Kamu yang menginstruksikan Zhao Mo untuk membunuh. Benar kan? Aku juga sedang menyelidiki hal ini. Jangan gerakan senjata itu. Dari mana asalnya? Kau yang merampas Gu Yanzi. Kau yang membuat keluarga Xia bangkrut. Kau yang menyuruh orang membunuhku. Rencana selanjutnya adalah menyingkirkanku. Benarkah Xia Qianqian? Tenanglah sedikit. Kau sama sekali tidak bisa menggunakan pistol. Siapa yang memberimu pistol? It's you. It's you, Xia Chanan. Don't think you've been secretly investigating Zhao. You doubt what happened back then, right? You know he was the one who wanted to kill that little slut. So you came to me for revenge. The car accident back then was your doing. So what if he arranged it? Saat itu Han Han baru berusia 3 tahun. Lalu bagaimana? Kau yang memaksa saya. Pada saat kau diminta pergi. Kenapa tidak pergi dengan tenang saja? Tidak akan ada masalah sebanyak ini. Bukankah kau ingin bunuh diri? Mengapa kau belum mati? Mengapa kau belum mati? Tenang dulu. Nanti semua harta akan menjadi milikmu. Aku juga akan meninggalkan Gu Yanzi. Posisi ibu tiri Gu juga akan menjadi milikmu. Kau percaya padaku. Aku akan percaya lagi. Xia Qianqian. SSS. Jadi. Kamu gila. Tidak apa-apa, masuklah. Ada apa? Xia Qianqian sudah dibawa pergi. Ada kesaksiannya. Tuduhan mencoba membunuh yang master dan nyonya. Pasti tidak akan bisa lolos. Baiklah, saya mengerti. Kau bisa turun dulu. Bagaimana kau tahu aku di mana? Dulu, Xia Qianqian pernah membawa banyak dokumen ke perusahaan untuk mencariku. Dia bilang desainmu membuat keluarga Xia bangkrut. Bahkan dia menyuruh orang untuk membunuh Li Sui. Aku merasa ada yang tidak beres.
Jadi saya menyuruh orang untuk mengikutinya. Masalah kontrak adalah urusan saya. Karena saya sama sekali tidak percaya bahwa Xia Qiannian akan menyelamatkan anak saya. Saya terlalu mengenal mereka. Maaf. Awalnya saya yang kurang menyelidiki tentang Xia Qianqian yang menyumbangkan darah. Secara sukarela. Hampir membuat Han Han terkena masalah. Oh, Xia Qianqian bilang ke saya Zhao Mo membunuh Li Sui. Zhao Mo. Mengapa dia bisa membunuh Li Sui? Bukannya dia sedang bekerja untuk Li Sui? Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah Zhao Mo keluar penjara setelah itu. Yang pertama kali dicarinya adalah Li Sui. Li Sui mentransfer beberapa juta dari akunnya. Sepertinya untuk Zhao Mo. Bisakah karena uang? Biaya pengobatan putri Zhao Mo di rumah sakit. Semuanya dibayar oleh akun luar negeri keluarga Xia. Jika Li Sui meninggal. Lalu bagaimana dengan putrinya? Jadi sekarang yang paling penting adalah menemukan Zhao. Ngomong-ngomong, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Oh, pistolnya Xia Qianqian itu asli. Tapi pelurunya palsu. Tapi sepertinya dia tidak tahu. Karena saya bertanya kepadanya siapa yang memberinya senjata. Dia sama sekali tidak bisa menjawab. Selain dari hal ini, ada lagi? Ada. Ada juga. Sebenarnya saya kembali kali ini untuk Han Han. Saya ingin membawanya pergi. Karena saya merasa kamu tidak bisa merawatnya dengan baik. Saya tahu kamu kembali karena Han Han. Saya sudah tahu tentang hal ini sejak lama. Jadi kamu sudah tahu semua ini. Kalau begitu, saya tidak punya yang perlu dikatakan lagi. Kamu sudah tahu semuanya. Kamu yakin? Ceritakan semuanya padaku. Ada lagi? Sebenarnya, malam itu ketika Xia Qianqian memberi kamu obat, aku tahu kita tidak tidur malam itu. Kamu tahu itu. Mesin itu adalah produk perusahaan kami. Tombolnya cukup khusus. Perlu ditekan 2 kali berturut-turut untuk mematikan. Jika hanya ditekan sekali, maka akan dijeda. Jika ada orang yang bergerak di layar, maka akan direkam ulang. Ternyata kamu sudah tahu sejak lama. Lalu mengapa kamu tidak membongkar aku? Aku tidak mengerti tujuanmu. Mengapa aku harus membongkar kamu? Jadi sekarang kamu berniat untuk jujur sedikit. Hubunganmu dengan Futing. Bagaimana kamu bisa mengenal Futing? Bagaimana Anda bisa mengenal ayahnya? Saya tidak mengenalnya. Saya hanya mengetahui bahwa orang ini masuk ke Jiangcheng sebelum dan sesudah Anda. Lalu dia selalu mengirim orang untuk mengawasi Anda. Mengambil foto-foto Anda. Dan dia juga menyelinap ke sekolah Han Han. Menjadi wali kelasnya. Jadi dia sudah mulai mengikutiku saat aku di Jiangcheng. Sudah mulai mengikutiku. Belum tentu orang yang mengikutimu banyak. Tidak bisa terus seperti ini, setiap orang akan dalam bahaya. Luting itu gila. Kamu kenal dia sejak kapan? Aku tidak bisa bilang. Bahkan jika saya mengatakannya, tidak ada yang akan percaya. Xian Wanwan, jika kamu tidak berkata jujur, saya juga tidak bisa membantumu. Kamu tidak bisa membantuku. Besok pagi saya akan pergi. Han Han akan saya serahkan padamu. Jadi ini berarti kamu akan meninggalkan suami dan anakmu untuk kedua kalinya. Guyanzi, saya tidak bercanda. Antara kita hanya sedikit keributan. Tapi berbeda dengan Futing. Dia seorang gila. Dia benar-benar bisa membunuh. Kepala Hu dan Kapten Wang sudah datang. Dia bilang Zhao mau menyerahkan diri. Mengatakan Anda adalah orang yang menyuapnya untuk membunuh Li Sui. Apa? Saudara laki-lakiku sudah dibawa pergi 1 hari yang lalu. Mengapa dia belum kembali? Tidak apa-apa. Li Zesu. Mengapa kamu tidak menjawab teleponku? Nyonya Gu. Terus menelepon. Bukan ini telepon Li Zesu? Fang, aku agak kecewa nih. Kenapa kamu belum menyadarinya? Pengikut kecilmu hilang kan?
Apa yang kamu lakukan dengannya? Mengapa tidak melanjutkan berpura-pura? Kamu sudah mengungkap identitasku. Itu berarti kamu sudah tahu. Aku peringatkan jangan sampai menyakiti orang lain. Baik, pukul 6 sore besok kamu datang sendirian ke sini. Sudah ku dengar. Nona besar, apa sebenarnya terjadi? Mengapa telepon Li Zesu ada di pria itu? Bukankah dia sudah pergi ke luar negeri? Wan, sekarang kakakmu juga tidak ada. Kamu harus menjaga Han Han dengan baik. Tenang saja, aku pasti akan membawa Li Zesu pulang. Sudah. Seperti biasa, aku serahkan. Tidak ada. Sepertinya kamu sangat takut mati sekarang. Bukan? Aku takut kamu benar-benar akan menyerangku. Aku akan melukaimu. Di mana Li Zesu? Baru bertemu langsung sudah menyebutkan pria lain. Sedikit terlalu tidak menganggapku serius. Di mana Li Zesu? Kamu masih saja tidak sabar. Tenang saja, aku masih hidup. Lepaskan dia. Aku tidak akan. Lalu apa yang kamu inginkan? Membunuhku lagi? Bagaimana aku bisa membunuhmu? Aku sangat mencintaimu. Saat kamu menembakku dulu, kamu juga bilang mencintai aku. Aku tidak berbohong padamu. Kalau dulu bukan karena kamu menghentikan rencanaku. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Tapi sekarang berbeda. Seluruh organisasi adalah orang-orangku. Selama kamu mau, silakan kembali kapan saja untuk jadi tuan rumah. Pergi. Sejak kamu meninggal, aku mencari orang yang bisa menggantikanmu di seluruh dunia. Sudah mencari banyak orang. Akhirnya menemukan Xia Nuan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu adalah Fang Nuan. HMPH, kalau tahu dari awal, aku sudah pergi ke negara H untuk operasi plastik. Sidik jari, golongan darah, kulit, dan aroma Anda tidak berubah. Jika bukan karena tatapan mata Anda dan cara Anda memegang pistol, saya tidak akan mengenali Anda. Bagaimana Anda bisa menghilangkan tato ini? Ingin tahu? Jangan biarkan saya menembak Anda. Kalau Anda dibunuh sekali, Anda pasti akan tahu. Apakah kamu sedang menunda waktu? Jika kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak sedang menunggu Gu Guyanci, kan? Sungguh tidak berguna. Sudah 24 jam dan dia masih belum keluar. Jadi, kamu yang mengarahkan Xia Qian dan Zhao Mo Ma? Pria yang kamu sukai tidak bisa diandalkan. Tapi anak ini, jika kamu berani mengganggu Han Han, aku sangat marah jika kamu punya anak dengan pria lain. Tapi aku cukup puas dengan anak kecil ini. Nanti biarkan dia pakai nama aku. Nama Fu. Fu Jinghan. Mimpi. Dia sangat ingin aku jadi ayahnya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya langsung. Han Han. Ibu, kamu benar-benar di sini. Bagaimana kamu bisa di sini? Bukankah aku sudah bilang, agar kamu kembali ke rumah tante dan menunggu aku? Han Han, datanglah ke sini ke guru. Han Han. Datang ke guru ini, jangan pergi ke tempat lain. Aturan Houting menentukan bahwa tidak boleh menyentuh anak-anak. Kamu lepaskan dia. Aku akan ikut denganmu. Han Han. Kamu lihat, ibu kali ini membeli tiket pesawat. Tapi tiket ini hanya untuk ibu sendiri. Ibu harus pergi lagi. Ibu tidak mau kamu lagi. Bu, apakah kamu akan meninggalkan aku lagi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ibu meninggalkanmu? Jika tidak, mengapa kamu tidak mengakui aku? Bagaimana kamu tahu? Guru yang memberitahuku.
Kamu dan ayah semua berbohong. Kalian tidak menginginkanku. Ini tidak akan terjadi. Aku dan papa juga tidak akan meninggalkanmu. Kami hanya takut kamu mengalami bahaya saja. Lihat saja, papa sibuk bekerja setiap hari. Tidak peduli padamu. Makanya ada yang sengaja mau menabrakmu. Ibu meninggalkanmu. Pertama kali dia pasti akan menangis. Diam saja. Han. Datang ke sini, Han. Guru akan merawatmu. Tidak, ibu. Apakah ibu benar-benar akan meninggalkan aku? Ibu tidak akan meninggalkanmu lagi. Bagaimana kalau ibu menemanimu? Ya? Datang, duduk di sini. Sayang sekali. Awalnya aku cukup baik pada bocah ini. Sial, kamu ngapain? Iya ya. Kamu taburkan tanah. Tidak, yang ditaburkan adalah obat bius. Menyemprot hidung masih belum ampuh. Jangan sakiti aku. Ibu. 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 Ah. Bagaimana kabarmu? Apakah dia menyakitimu? Tidak. Apakah kita di dalam mobil rumah? Ibu. Jangan takut, papa akan datang menyelamatkan kita. Ah, lihatlah. Dia tidak memeriksa tubuhmu, Ada apa ini? Saya sudah menunggumu datang. Bisa sampai ke sini, saya meremehkanmu. Kemanakah kalian? Bukannya kamu tidak menyukai istrimu dan anak-anakmu? Aku bisa membantumu mengatasi semuanya. Tidak. Serahkan orang itu, mau mati apa? Aku yang akan lakukan. Apa? Senjata ini tidak ada pelurunya. Bisakah kamu lari? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah nenek moyangmu. Apa itu? Aku tidak membuat ponsel. Apa kamu tidak marah? Aku mengenal setiap gerakanmu. Karena ayahku adalah pendiri kelompokmu. Yang kamu ikuti. Kau pergi dulu. Jaga keselamatannya. Oppo. Apakah hasil putusan sudah keluar? Sudah keluar. Zhao Mo dan Xia Qianqian mengaku bersalah atas pembunuhan berencana. Keduanya sudah mengaku. Sedangkan Futing, dia sangat istimewa. Dikurung di penjara khusus, saya tahu. Pernikahan akan segera dimulai. Jika Anda tidak pergi lagi. Baiklah, ambilkan pakaian saya. Iya. Sudah siap? Kak. Apa saya cantik? Mei. Li Zexu, jika kamu berani berlaku tidak baik padanya,
Aku akan ambil nyawamu. Oh, jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Selamat menikah baru. Seumur hidup tidak berpisah. Terima kasih. Mereka siapa? Sebagian dari sebuah organisasi. Sebuah organisasi. Cepat, cepat, ayo, ayo, wawancara, bro. Lihat ke kamera. Kamu sedang melihat apa? Foto kemarin. Suka tidak? Apa? Gaun pengantin. Maksudnya apa? Pada hari ledakan itu, kau berjanji padaku. Oh, begitu ya? Aku tidak ingat. Kamu ingin melanggar janji? Ingin menjadi suami saya? Hanya dengan uang saja tidak cukup loh. Kalau begitu, cek dulu barangnya. Kamu mau apa-apaan? Jangan. Hasil latihan sangat baik. Maaf, saya tidak bisa menikmatinya. Jadi kita tidak membawa ayah, ya? Kalau tidak membawanya, kita berdua pergi keliling dunia. Bagaimana? Baik. Guyanzi, kenapa kamu di sini? Kali ini kamu jangan berpikir bisa melarikan diri lagi. Ayo, Han, kita pulang. Gu Jinghan, kamu pengkhianat. Turunkan aku. Turunkan saya. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut, untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.